Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan di suasana lebaran ini. Kita tahu bahwa banyak yang berlibur ya, banyak yang mungkin masih bepergian tetapi dengan semangat yang daripada Tuhan kita tetap bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bangkit dari kegagalan ya. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan dulu membaca Alkitab kita di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu sekalian memperhatikan akan ayat-ayat ini sehingga kita bisa memahami bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Saya akan membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian sabda Tuhan, Yohanes 21, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi semalaman itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu dan menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala ini tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Berbahagialah kita yang dikaruniakan sabda Tuhan. Lebih berbahagia jika kita memperhatikan, merenungkan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam suasana lebaran ini saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. 1445 Hijriah. Bagi saudara-saudara kita Muslim mungkin yang berada di manapun juga, kiranya Tuhan juga menyertai mereka di dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umat Kristen ini sebenarnya perlu juga mengerti tentang budaya ya. Kalau kita bisa memahami budaya Idul Fitri ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya selidiki itu ada perpaduan antara budaya Jawa dengan Islam ya. Betapa agama Islam itu bisa masuk dalam budaya
di Indonesia ini. Sehingga perkembangan mereka sangat besar karena Pulau Jawa ini merupakan pusat daripada bangsa Indonesia pada waktu itu. Lain dengan kekristenan biasanya dipengaruhi oleh budaya barat atau budaya-budaya yang lain. Sehingga sangat sulit untuk masuk, bahkan kita ini datangnya dari penjajah ya dikatakan demikian. Pada saat-saat ini kekristenan mulai masuk dalam budaya ya, mulai berada di dalam budaya yang ada. Nah, seperti Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, ya. Orang Yunani ya. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya supaya aku bisa memenangkan mereka bagi Injil Kristus ya. Itu adalah proses yang namanya identifikasi diri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Idul Fitri ya, itu berasal dari kata idul itu angidul ya. Angidul itu asalnya artinya ke selatan ya. Sedikit-sedikit kita bisa memahami supaya karena saudara-saudara kita Muslim juga sangat besar di Indonesia. Jadi idul itu angidul ya, itu bahasa Jawa artinya ke selatan. Walaupun prakteknya nanti mereka dalam silaturahminya ya angidul, angalor, angetan, angulon ya. Nyari-nyari galak gampil nanti setelah itu dibelikan mainan oleh anak-anak ya. Kalau amplopnya besar itu katanya isinya sedikit saudara ya. Nah sama dengan kita pada hari raya mungkin juga cari angpau begitu ya. Nah fitri itu artinya adalah kembali kepada fitrah ya. Fitrah itu artinya kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Jadi baik belum tentu indah, indah belum tentu benar ya. Kalau saudara ditanya, dari mana? Dari sana gitu ya. Rumahmu mana? Enggak tak bawa gitu misalnya begitu ya. Istrimu mana? Di rumah mau kamu ambil ya. Misalnya seperti itu. Nah itu mungkin jawab baik tapi enggak indah ya Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur pada 2 hari yang lalu saya sedang silaturahmi ke rumah tetangga ya, tetapi tetangga sebelah kanan kiri daripada tanah gereja yang akan kita bangun di Ngurah ya. Paling tidak saya kulon nuwun dan saya berkata mungkin ya Mas ya nanti sebentar lagi kita akan membangun. Monggo Pak Daniel enggak apa-apa ya, kita saling membantu dan sebagainya. Padahal orang ini enggak mau tanda tangan ya. Tapi akhirnya juga baik karena kita mau silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian saya minggir ke sebelahnya itu orang Madura yang jual sate ya Bapak Ibu sekalian ya. Abdullah namanya. Dia menjelaskan kalau dibangun silakan saja. Walaupun saya tidak tanda tangan silakan karena apa? Karena saya tidak mau terlibat di agama-agama sampean katanya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nggih, mboten ono apa-apa. Pokoknya kita seduluran sing mantep. Oh nggih. Akhirnya saya mohon maaf kalau dulu mungkin ada kesalahpahaman. Nggih sing wes-wes jare. Lah itu namanya kembali ke fitrah itu seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kembali kepada pengampunan dan sebagainya. Bapak Ibu perlu memahami juga budaya-budaya yang demikian ya. Maka simbol atau lebaran atau logonya lebaran itu apa Bapak Ibu sekalian? Enggak tahu ya. Itu ketupat ya. Nah ketupat itu Bapak Ibu sekalian bukan donat ya. Enggak ada kalau lebaran simbolnya atau logonya donat itu enggak ada ya. Logonya mesti apa? Ketupat ya. Ketupat itu artinya laku papat ya jadi. Laku papat yang artinya yang pertama-tama itu ngaku lepat. Berarti ngaku apa? Ngaku salah. Kalau ada salah minta maaf. Yang kedua luber itu artinya apa? Berbagi ya. Mereka akan berbagi dengan sesama yang mungkin membutuhkan. Yang ketiga labur. Labur itu memperbaiki diri ya. Makanya dilabur putih. Untuk memutihkan diri katanya demikian. Yang terakhir itu lebur. Melebur semua kesalahan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kalau makan ketupat itu biasanya duduwe apa? Santen ya. Jadi makan kupat duduwe santen, menawi lepat nyuwun. Oh nyuwun pangapunten ya, pinter ya. Sudah pinter ya Bapak Ibu sekalian. Harus ditambahi sambal goreng. Sambal gorengnya itu ada krecek ya. Krecek itu kulit Bapak Ibu sekalian. Itu bagian luar. Dan harus ditambahi irisan hati.
itu bagian dalam. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Nah, pinter-pinter ya jemaat ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kupat itu dilipat-lipat, dalamnya nasi warnanya putih ya. Tidak boleh diberi ketan hitam ya. Bukan kupat namanya itu. Jadi untuk memutihkan hati. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Saya kembali ke laptop ya. Kalau menjelaskan ini terus nanti saya dikira komedian nanti ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita kembali ke tema kita yaitu bangkit dari kegagalan. Sebenarnya di dalam kehidupan kita atau kehidupan manusia, ada sesuatu yang paling ditakuti manusia itu apa ya sebenarnya? Apa? Yaitu kegagalan ya. Betapa orang itu paling takut kalau menghadapi kegagalan ya. Waktu masih muda dulu ya, zaman-zaman dulu kalau mau naksir cewek ya, sudah dak-dik-duk dulu, kalau ditolak ya apa ya. Kalau ditolak kayak apa rasanya ya. Mungkin sakitnya bisa di sini, di mana-mana bisa sakit begitu ya. Nah, jangan putus asa kalau ditolak ya. Mungkin si Lisa nolak ya cari Sasa ya. Sasa nolak cari Ajinomoto ya. Mungkin nanti dapatnya Miwon ya enggak apa-apa juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya enggak usah bertindak seperti orang-orang yang tidak percaya ini. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak ya. Enggak usah seperti itu. Karena apa? Kegagalan itu juga merupakan sesuatu hal yang perlu dari kehidupan kita. Tuhan Yesus mengizinkan pengalaman yang lebih bijaksana ya. Jadi dengan kegagalan-kegagalan yang ada di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengajarkan kita supaya bijaksana, lebih pandai menghadapi kehidupan ini. Tidak sembrono, tidak terlalu percaya kepada manusia yang lemah, yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kadang-kadang terjadi penipuan-penipuan dalam kehidupan kita agar Tuhan mengajari kita hidup lebih pandai, lebih bijaksana, lebih hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau nampak orangnya itu baik gitu ya, wajahnya menarik ya, kemudian kata-katanya lembut, wes itu pasti ulo itu, sebentar lagi pasti nipu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Dalam nas yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengizinkan ketujuh murid-muridnya ini mengalami kegagalan di Danau Galilea. Semalam-malaman mereka mencari ikan, menangkap ikan, tetapi tidak satu ekor pun nyangkut pada jala mereka. Mungkin sandal nyangkut ya mungkin ya, sampah nyangkut mungkin. Tapi ikan satu pun tidak nyangkut, semalam-malaman mereka bekerja keras sampai kelelahan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, kenapa? Karena alasannya yang pertama-tama mereka bekerja tanpa mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus belum memerintahkan sesuatu kepada murid-muridnya sehingga mereka harus menunggu perintah apa yang akan diberikan kepada mereka. Nah, nunggu inilah Bapak Ibu sekalian adalah waktu yang sangat apa? Membosankan ya. Kalau nunggu membosankan, melelahkan ya. Tapi biasanya waktu Tuhan itu bukan waktu kita ya. Kita harus bisa menunggu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ya, bukan waktunya kita. Raja Saul karena tidak mau menunggu waktunya Tuhan, membakar ukupan. Lalu Tuhan berkata, aku menolak engkau menjadi Raja Israel. Bapak Ibu sekalian, jadi menunggu ini adalah merupakan satu ujian yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ketiga, dalam suasana yang menunggu-nunggu itu rupanya Petrus ini tidak tidak serantan begitu ya, lalu berkata, kami akan pergi menangkap ikan ya. Pikirnya Petrus daripada nganggur, menangkap ikan saja ya. Murid-murid yang lain berkata, kami juga pergi dengan engkau. Nampaknya Petrus di sini adalah sebagai orang yang tertua yang dianggap sebagai pemimpin.
Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka juga ikut ya, murid-murid yang lain ikut. Petrus bersandar pada pengalaman, oleh karena apa? Petrus adalah seorang nelayan yang handal. Petrus bekerja menurut pemikirannya sendiri karena dia sadar, oh aku pasti bisa dan sebagainya. Bersandar pada kekuatan, kemampuan diri sendiri itu adalah kegagalan. Bersandar pada pengalaman itu juga sebuah kegagalan karena kehidupan ini terus berubah Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa pengalaman yang dulu saya bisa melakukan sesuatu, ini kita bawa untuk hal-hal berikutnya. Di sini Bapak Ibu sekalian tidak sama ya. Bahwa kehidupan itu tidak selalu sama. Visi seorang pemimpin itu sangat baik tetapi harus juga dipertimbangkan segala kemungkinan yang bakal terjadi sehingga tidak gerusak-gerusuh. Tidak boleh ide yang bagus, yang cemerlang itu tanpa pertimbangan atau tanpa memperhitungkan segi-segi yang lain. Kemudian murid-murid yang lain cuman anut gerobyok begitu ya. Mengerti ya anut gerobyok ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ikut saja begitu. Wes, ayo aku mau pergi menangkap ikan. Wah, saya ikut ya. Ini namanya anut gerobyok ya Bapak Ibu sekalian ya. Bekerja mengandalkan diri sendiri, bekerja menurut pemikiran sendiri, itu adalah sebuah kegagalan. Ini yang harus kita catat dalam hidup kita, jangan sampai kita bekerja menurut pikiran kita sendiri, menurut apa yang kita pandang baik, karena itu belum tentu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu bekerja tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit ini adalah menyatakan Allah yang maha kuasa. Dia sudah memenangkan maut dan dia adalah yang diberi kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka ketika mereka tidak mengikut sertakan Tuhan dalam hidup mereka, dalam usaha daripada murid-murid dalam menangkap ikan, mereka bekerja keras, berkeringat, banting tulang semalam-malaman, tetapi tidak ada artinya ya. Sebuah lagu yaitu He touched him, I happy nothing. Tanpa dia ini kita tidak berarti apa-apa. Kita tidak punya arti apa-apa. Dan kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Itu sebabnya dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu harus diawali dengan doa dan bersama-sama dengan Tuhan. Murid-murid Tuhan berlayar ke Danau Galilea. Mencari ikan tanpa melibatkan Tuhan yang sudah bangkit. Dan mereka tidak menangkap seekor pun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan menghadapi kegagalan murid-muridnya dalam ayat 4 sampai yang kelima. Betapa Tuhan itu sangat bijaksana ya. Ketika hari mulai siang ya, menjelang matahari terbit, ya masih gelap-gelap begitu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Jaraknya itu kira-kira 200 mil itu 90 meter kira-kira. Nah suaranya lirih ya, mungkin tidak terdengar. Hai anak-anak, ini maksudnya anak-anak kanak-kanak rohani ya. Anak-anak rohaninya masih kanak-kanak dia. Karena gampang sekali berubah Bapak Ibu sekalian. Tidak teguh pada pendirian. Adakah kamu mempunyai pauk? Jawabnya apa? Tidak ada, dengan kesal ya. Pikirnya sopo ya, pagi-pagi bengok-bengok minta ikan padahal kita tidak punya apa-apa. Satu aja tidak punya, tidak bisa nangkap ya. Dalam kelelahan mereka begitu kesal. Nah sebenarnya disinilah Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, menyadarkan mereka bahwa bekerja dan melakukan sesuatu tanpa Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Maka kunci keberhasilan kehidupan kita itu hanyalah siapa? Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan segala yang kita usahakan berdasarkan kekuatan, pengalaman, pemikiran kita sendiri akan membuat kita letih, lelah, depresi, gagal dan akhirnya juga kesal ya.
Itulah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena segala kuasa dari surga dan di bumi telah diserahkan Bapa kepadanya. Matius 28 ayat yang ke-18. Hanya Tuhan yang bangkit itulah, yang bisa menolong kita. Karena dia hidup, dia tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kesaksian dari orang Kristen yang menyaksikan demikian. Ya. Di waktu itu dia sedang bekerja. Nah karena gajinya pres-presan, dia mencoba bergabung dengan teman-temannya ini korupsi dikit-dikit ya Bapak Ibu. Untuk mencukupi kebutuhannya dia mulai korupsi ya. Hasil korupsinya lumayan Bapak Ibu sekalian ya. Nah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Katanya wes gak apa-apa dikit-dikit gini ya, miring-miring sedikit gak apa-apa ya. Itu sebelum dia menjadi Kristen. Suatu saat dia menjadi orang Kristen dan dia percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Kemudian dia mulai gelisah. Jalan saya ini sudah tidak benar ya. Nah Bapak Ibu sekalian, maka dia mulai meninggalkan murid-muridnya. Dia berdoa supaya dia dikuatkan oleh Tuhan. Hasilnya apa? Kebutuhannya makin tidak terpenuhi. Ditambah dengan rumah kontraknya akan habis. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan? Dia berdoa dan berdoa terus. Bahwa Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang tahu segala pergumulan dan permasalahan daripada kehidupan anak-anaknya. Pada waktu dia berdoa itu, dia kembali bekerja seperti biasanya. Dan siang hari istrinya menelpon dia dari seberang jalan. Dia ngangkat telepon itu dengan gemetar, mungkin ada yang nagih pikirnya demikian. Tapi istrinya berkata, ini ada perusahaan yang ingin memakai Papa untuk menjadi pekerjanya. Nah Bapak Ibu sekalian, singkat cerita dia pindah ke perusahaan yang baru. Perusahaan yang baru memberikan gaji yang lebih baik. Bahkan di sana ada tunjangan mes ya perumahan. Jadi Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita hidup. Jangan melakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita sendiri. Bekerja tanpa Tuhan. Maka kita pasti akan menghadapi yang namanya kesia-siaan dan kegagalan. Maka poin yang ketiga yang terakhir hanya Tuhan Yesus saja yang bisa mengubah kegagalan ini menjadi berkat atau menjadi sukses. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam ayat 6 menghadapi kegagalan daripada para murid. Tuhan Yesus yang mengerti kondisi mereka. Dia berfirman dari jauh, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Nah Bapak Ibu sekalian mungkin mereka dengan kesal siapa yang bicara tidak mengerti. Pokoknya ditebarkan begitu saja Bapak Ibu sekalian, dicoba saja. Tetapi hasilnya maka ikan-ikan itu masuk di dalam jala mereka. Tuhan Allah yang maha kuasa pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa menghentikan ombak di lautan karena dia sang pencipta. Dia yang sudah bangkit, dia juga tidak pernah berubah. Sehingga Tuhan Yesus menguasai seluruh segala sesuatu di surga dan di bumi. Maka dengan mudah Tuhan Yesus berkata pada ikan-ikan itu lari ke sebelah kanan perahu. Nah Bapak Ibu sekalian itulah Tuhan Yesus yang kita percayai. Dia tidak berubah. Baik kemarin, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tebarkanlah sebelah kanan perahu. Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11 mengingatkan memori daripada Petrus secara pribadi. Ketika dia dipanggil menjadi penjala manusia, maka Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan kamu akan mendapatkan ikan-ikan itu sudah siang hari Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Petrus terjun ke danau itu dan kemudian dia berkata di hadapan Tuhan Yesus, pergilah Tuhan, aku orang yang berdosa. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku akan menjadikan kau penjala manusia.
Bapak Ibu sekalian, tetapi di sini penjala manusia itu kembali menjadi penjala ikan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan memori daripada Petrus. Dan ketika ikan yang begitu banyak itu tertangkap oleh jala, Yohanes sebagai murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus ayat 7 dan 8, dia langsung ingat itu adalah Tuhan. Mendengar kata-kata Tuhan itu, Petrus langsung terjun ke dalam air dan kemudian menjumpai Yesus ya. Dia berpakaian dulu ya supaya sopan menghadapi Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, murid-murid yang lain kemudian menyusul dan mereka tidak jauh ya, 90 meter kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terlalu jauh. Sehingga mereka bersama-sama menjumpai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit itu yang ketiga kalinya. Dan ayat 9 di tengah-tengah kegagalan ini. Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus itu adalah yang penuh pengertian, kepedulian yang luar biasa. Mereka dalam keadaan lelah, letih dan sudah tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Kelelahan dan pasti perutnya sedang apa? Lapar ya. Di dalam kelaparan itulah Bapak Ibu sekalian ayat 9. Di situ Tuhan Yesus menyediakan apa? Roti dan ikan yang sedang dibakar. Kemudian Tuhan Yesus berkata untuk melibatkan mereka untuk penyediaan makanan, bawalah kemari ikan-ikan yang baru kamu tangkap itu. Lalu Tuhan Yesus memberikan roti kepada mereka. Menyambut mereka yang sedang keletihan dan kelelahan. Menyambut mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tidak kondusif. Dan Tuhan Yesus menyambut dengan berkat sarapan pagi. Nah Bapak Ibu sekalian, sarapan pagi ini yang merupakan hal yang sangat luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Kira-kira memberi apa? Kelegaan ya. Waduh ya, sudah kelelah, sudah begini ya. Kalau kita sudah lapar, sudah lelah, kemudian ada orang yang menjamu kita, rasanya gimana? Oh lega Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin mengingatkan mereka bahwa dialah sang penyedia. Dia yang menyediakan makanan bagi mereka. Dia yang menyediakan kebutuhan bagi mereka. Mereka tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Oleh karena itu, secara pribadi, akhirnya Tuhan Yesus menghadapi Petrus sesudah sarapan di dalam ayat 19, ayat 15 sampai 19 dikatakan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apa yang ditanyakan? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Petrus lunglai dan berkata, Tuhan kau tahu siapa aku. Tetapi di tengah-tengah keterpuruan Petrus, di tengah-tengah kegagalan Petrus yang sudah mengajak murid-muridnya kembali ke Danau Galilea menangkap ikan. Di tengah-tengah kegagalan tersebut Tuhan Yesus mengangkat dia kembali supaya dia bangkit dari keterpurukan dan kegagalan. Dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa Petrus tetap dipercayai oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang seperti Tuhan Yesus ya. Kalau ada bos yang menghadapi saudara gagal apa? Mungkin suruh keluar, resign saja dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menghadapi kegagalan Petrus, dia justru mempercayakan pekerjaan yang besar. Gembalakanlah domba-dombaku. Akhirnya Petrus melayani Tuhan. Akhirnya Petrus inilah yang menjadi gembala gereja di Yerusalem yang sangat besar. Dan akhirnya Petrus inilah yang terus menyaksikan Tuhan Yesus yang bangkit. Dan dia melayani Tuhan seumur hidupnya sampai dia akhirnya berada di Roma. Dan waktu itu ada penglihatan dikatakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Dan Petrus bertanya, Tuhan Yesus engkau mau kemana? Aku mau ke Roma untuk disalibkan. Jangan Tuhan, aku yang harus disalibkan. Dan ditangkaplah Petrus, disalibkan dengan kepala terbalik. Bapak Ibu yang dikasih oleh akhir kehidupan Petrus adalah kehidupan bukan di dalam kegagalan, tetapi di dalam keberhasilan, di dalam kesuksesan,
di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun bisa bangkit dari setiap kegagalan kita, keterpurukan kita. Maka yang perlu kita pelajari dari pelajaran ini, yaitu yang pertama, jangan mengandalkan apa? Diri kita sendiri. Jangan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Ayat Mas tadi berbicara apa? Bisa ditampilkan lagi kira-kira ya. Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Sekali lagi kita baca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan mengandalkan pemikiran sendiri. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Mari kita melibatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan hidup kita. Berkumpul bersama-sama dengan Tuhan yang akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kita bisa bangkit dari kegagalan. Ada seorang pengusaha yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, waktu saya di Malang saya berjumpa beberapa orang yang sudah sukses itu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saya bertemu dengan mereka itu, banyak mereka sekolah di Saat. Ya. Mereka berbagai macam pengalaman yang ada. Ya. Dan seorang pengusaha ini dipanggil menjadi hamba Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan aku tak membangun perusahaanku begitu ini sudah oke, saya mau tinggal sekolah Alkitab. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika dia berjuang berusaha dengan kekuatan sendiri, makin hari makin gagal, makin hari makin merosot, utangnya makin banyak. Dan suatu saat dia tidak kuat menahan, dia mau bunuh diri jebur sungai Bapak Ibu sekalian. Maka di sungai itu ada wajah Tuhan Yesus. Dan kemudian dia mengurungkan niatnya dan dia berdoa, Tuhan sekali lagi berkati saya akan masuk sekolah teologi. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia ingat masih punya tumpukan kayu jati. Dan dalam waktu singkat kayu jati harganya melambung. Dan dia punya modal. Kemudian dia bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya berhasil sukses. Serahkan pada keluarganya, dia masuk sekolah teologi. Saya tidak menginginkan Bapak Ibu pengusaha masuk sekolah teologi, enggak Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita ingin bangkit daripada kegagalan, maka biarlah setiap pekerjaan kita arahkan kepada kemuliaan Tuhan. Kita arahkan untuk membangun gereja Tuhan. Supaya kita senantiasa boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Karena pekerjaan kita, kalau kesuksesan kita, itu semuanya itu karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terus memikirkan hidup kita, usaha kita, apapun juga kepada misi Tuhan, agar Injil Tuhan diberitakan di mana-mana, agar banyak hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Ketika kita memikirkan misi daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, akan menolong kita, karena kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan dan kita mau keberhasilan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kunci sukses, kunci keberhasilan adalah bekerja bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.